junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, saya Hanif Prasetyo dari Kesehatan Masyarakat 2019 yang saat ini akan memandu jalannya acara Festival Ramadan sore hari ini. Untuk kelancaran acara pada sore hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tilawah. Nanti di sini teman-teman bisa persiapkan mushaf Al-Qurannya, sembari teman-teman bisa membaca Al-Quran di rumah masing-masing ya. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan, karena di sini Ustadz Munasib berhalangan, jadi nanti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Mas Munir. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Ikhlas Witaknono selaku Ketua Aktivitas periode 2021. Kemudian acara yang keempat yaitu acara pembukaan. Kemudian acara yang kelima adalah pembacaan tata tertib. Dan acara yang keenam yaitu materi inti ya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Munasib. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu sudah penutup. Dan sesi foto bersama. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah ya, yang akan dipandu dengan teman kita yang itu Mas Dimas. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan mushaf Al-Quran juga di rumah. Kepada Mas Dimas, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya teman-teman? Terdengar. Oh iya, siap. Alhamdulillah, sekarang ini ya sesi ngaji bareng. Nah teman-teman bisa mempersiapkan mushafnya ya. Insya Allah kali ini kita akan membaca Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Silahkan teman-teman bisa membuka terlebih dahulu ya. Ya, baik. Bismillah, kita mulai ya teman-teman. Kita awali dengan ta'awud basmalah, kemudian langsung ke Al-Baqarah ayat 183. Ya. Wahid isnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Sampai jumpa di esok hari. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Dimas telah memberikan memandu jalannya acara tilawah pada sore hari ini. Semoga dapat menjadi pahala untuk kita semua. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Misbahul Munir ya, selaku Ketua Pelaksana Festival Ramadan tahun 2021. Langsung saja kepada Mas Misbahul Munir, waktu dan tempat saya persilakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Hanif. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Munasib, SPDI MPDI, selaku pembina UGI Fikes, dan yang terhormat Ikhlas Wicaksono, selaku Ketua UGI Fikes, dan yang kami hormati para hadirin dan jamaah, serta rekan-rekan panitia Festival Ramadan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini
kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Sallallahu alaihi wasallam. kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, selamat sore untuk teman-teman panitia dan teman-teman jamaah sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, sambil menunggu berbuka puasa ya, mari kita mengikuti kegiatan ini ya, kegiatan Festival Ramadan atau kajian ya. Ya, semoga bisa lancar ya, dengan penuh ikhlas ya. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini UKIFIKES dapat menyelenggarakan acara Festival Ramadan dengan tema ya, yaitu Month of Blessing and Mercy. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga 10 hari ke depannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mengenal dan mengetahui lebih tentang ilmu agama. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lebih baik dalam menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan. Atas nama Ketua Panitia, kami berharap semoga apa yang disampaikan oleh pembicara ya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin dan untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan ya. Dan semoga selalu diberikan keistiqomahannya. Amin. Sebelum kami tutup, kami atas nama penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi bagi kami ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Mas Misbahul Munir. Kemudian langsung saja sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Ikhlas Wicaksono ya, selaku Ketua Umum UKIFIKES, sekaligus pembukaan acara Festival Ramadan tahun 2021. Kepada Mas Ikhlas Wicaksono, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pembina UKM Unit Kerohanian Islam Fakultas Ilmu dan Kesehatan Bapak Munasib SPD MPDI. Yang saya hormati Ketua Umum UKKI Universitas Jenderal Sudirman, Akhina Raihan Umar Andika. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas se-Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara Festival Ramadan serta pengurus UKIFIKES yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin sekalian yang telah mengikuti
kegiatan Festival Ramadan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan Festival Ramadan Unit Quran Islam Fakultas Ilmu dan Kesehatan yang mana kali ini dipegang oleh UKIFIKES. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Baik hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang saya ucapkan pada kegiatan ini di kegiatan Festival Ramadan. Sebenarnya mohon maaf kalau suara saya putus-putus beserta belum bisa on cam ya karena sinyal di daerah saya cukup kurang baik seperti itu. Mohon maaf. Selamat datang saya ucapkan kembali lagi kepada para peserta yang sudah mendaftar di kegiatan ini. Semoga nantinya bisa mendapatkan manfaat yang banyak, kemudian juga bisa mendapatkan hikmah yang didapatkan dari kegiatan ini. Kemudian selanjutnya kegiatan Festival Ramadan ini beberapa tahun yang sebelumnya itu diselenggarakan secara offline, tapi dikarenakan pada saat ini kita menghadapi masa pandemi sehingga kita belum bisa melaksanakannya secara offline, sehingga kita untuk mengatasi hal tersebut kami menginisiasikan supaya kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan online ini atau melalui Google Meet. Kemudian yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara sebesar ini, dan semoga segala amal perbuatannya bisa diganjar dengan pahala yang setimpal. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin ini bisa langsung saya buka. Dengan ini kegiatan Festival Ramadan Unit Quran Islam Fakultas Ilmu dan Kesehatan tahun 2021 secara resmi saya buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kemudian kalau suara bising karena saya sedang di samping jalan raya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ikhlas Wicaksono atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita masuk ke materi inti ya, ke acara inti, yang itu nanti akan ada materi yang akan disampaikan Ustadz Munasib. Ingatkan saja pada teman-teman peserta seluruhnya. Kemudian untuk kelancaran acara Festival Ramadan tahun ini, maka akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus teman-teman taati dan mohon untuk perhatiannya ya. Panduan teknis dan tata tertib Festival Ramadan tahun 2021. Ramadan Mubarak, month of blessing and mercy. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel teman-teman semua tersambung dengan internet ya. Kemudian aplikasi yang akan digunakan untuk Festival Ramadan ini yaitu Google Meet. Alhamdulillah teman-teman sudah masuk semua. Kemudian link akses Google Meet Festival Ramadan akan kami kirimkan melalui WA Group Festival Ramadan pada H-1 sebelum acara dimulai. Kemudian pelaksanaan Festival Ramadan dimulai pada pukul 4. Peserta diharapkan hadir di room Google Meet 15 menit sebelum pelaksanaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa menggunakan format nama _ peserta saat bergabung di room Google Meet dengan berpakaian sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian peserta diharapkan untuk bisa on kamera ya saat kegiatan berlangsung. Lalu
peserta dimohon Oke, mohon maaf teman-teman sekalian atas kendala jaringan yang ada di tempat saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, saya lanjut saja teman-teman. Saya lanjut untuk tata tertib peserta Festival Ramadan, yaitu selanjutnya ketika kegiatan Festival Ramadan langsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya oleh kepada narasumber yang akan dipandu oleh saya dengan memanfaatkan room chat Google Meet dan menyebutkan nama _ izin bertanya. Kemudian untuk sertifikat akan dibagikan apabila peserta mengikuti kegiatan Festival Ramadan minimal sebanyak 5 kali dalam rangkaian Festival Ramadan tahun ini. Mungkin itu untuk tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan untuk kelancaran Festival Ramadan periode 2021. Baik teman-teman, saya mengingatkan juga di sini dari Ukifikes juga mengadakan giveaway ya, teman-teman nanti bisa mengikuti giveaway tersebut. Ada beberapa hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan jikalau mengikuti kegiatan giveaway tersebut. Nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara dapetinnya. Teman-teman panitia bisa bisa kirimkan langkah-langkahnya mungkin atau presenting. Kalau enggak nanti bisa di-share di grup peserta ya. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir bisa sekalian mengakses link absensi juga yang sudah dikirimkan panitia. Jangan lupa teman-teman, karena itu bisa untuk biar teman-teman dapat sertifikat ya. Nah, ini ada giveaway yang diadakan oleh panitia. Bisa dilihat teman-teman di situ ketentuan giveaway-nya. Nah, itu ada 3 hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan ya. Mungkin bisa saya bacakan saja. Untuk ketentuan giveaway-nya yaitu teman-teman bisa memfollow IG Ukifikes di @uki.fikes. Teman-teman bisa langsung klik tuh buka IG-nya, terus kita follow. Terus
teman-teman juga harus mengikuti rangkaian acara Festival Ramadan 2021 yang akan kita laksanakan nih 10 hari ke depan, yaitu mulai hari ini sampai tanggal 10 Mei tahun 2021. Kemudian teman-teman bisa persiapkan alat tulisnya nih sebelum kita ke materi inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Munasib. Teman-teman bisa membuat review menarik dari setiap pertemuan di Festival Ramadan. Kemudian teman-teman harus posting review kalian di Instagram. Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa tag @ukifikas dan memberikan hashtag Ramadan Friend Fesram 2021, hashtag Fesram Day pertama, dan selanjutnya sesuai dengan urutan kegiatan Festival Ramadan di hari keberapa, kayak gitu. Nah, untuk 3 akun terpilih dan postingan terbanyak dan terunik akan mendapatkan hadiah tersebut. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 11 Mei tahun 2021 di akun Instagram ukifikas @uki.fikas. Jangan lupa untuk teman-teman bisa langsung memfollow. Oh ya, ini juga katanya nggak cuma untuk peserta, teman-teman panitia juga boleh ikutan giveaway-nya. Lumayan tuh, ada hadiah buku, tumbler, sama tote bag. Oke, teman-teman bisa persiapkan alat tulisnya ya dari sekarang. Kita masuk ke acara inti. Acara inti kita pada sore hari ini, yaitu akan ada pemberian materi dan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ustadz Munasib, yang insya Allah sore hari ini akan mengangkat tema yaitu cara Nabi Muhammad SAW berpuasa. Mungkin Ustadz Munasib apakah sudah hadir di room, Ustadz? Oke, sepertinya Ustadz Munasib belum hadir di room ya. Sembari menunggu, teman-teman, saya ingatkan lagi, teman-teman bisa lakukan link absensi terlebih dahulu di link yang sudah teman-teman panitia sediakan. Kemudian persiapkan juga alat tulis teman-teman untuk ya mereview singkat lah materi yang kiranya nanti teman-teman akan mendapatkan dari pemaparan Ustadz Munasib. Oke. Ini Ustadz Munasib sudah hadir ya. Mungkin Ustadz juga terkendala jaringan. Mohon maaf ya kalau ada suara rintik-rintik hujan karena di daerah saya hujannya lumayan lebat, jadi mohon maaf sekali. Jangan lupa ya teman-teman bisa ikut giveaway tadi. Sudah saya sampaikan bagaimana cara-caranya, mulai dari memfollow IG Ukifikas, terus buat review dan diposting kayak gitu. Halo Ustadz, apakah udah di room Ustadz?
Oh, setelah udah ada di room. Oh ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara saya terdengar? Halo Mas, Assalamualaikum. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Oke. Alhamdulillah, mungkin saya langsung persilakan saja pada Ustadz Munasib untuk memberikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya, bermuajahah dalam acara kajian. Sebentar. Ya, mohon maaf. Di sini hujan jadi suaranya agak terganggu ya. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, baik. Jelas, Pak. Saya lanjutkan ya. Baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu ya. Kajian rutin UGI Vigas, saya ucapkan terima kasih ya. Tadi mungkin sebenarnya saya pun dapat jatah untuk memberikan sambutan ya, tapi karena berhubung saya pun mengisi kajiannya, jadi tadi saya minta untuk diwakilkan ketua panitia atau ketua UGI itu sendiri. Mengacu pada pemberitahuan dari panitia ya, hari ini saya mendapatkan tema tentang cara Nabi Muhammad SAW berpuasa. Kalau suara saya kurang jelas, mohon ada yang mengingatkan ya, ini karena di sini masih hujan. Ya, berbicara puasa Ramadan, saya kira semuanya sudah pada tahu, pada ingat ya, karena minimal 1 tahun sekali kita diingatkan dengan banyaknya kajian-kajian di bulan Ramadan, baik di masjid ya, kemudian di televisi, di radio. Kalau sekarang karena masanya masih pandemi, saya kira lebih banyak lagi ya di media sosial, mungkin di Facebook, di internet lainnya itu ya, mungkin termasuk juga di YouTube. Nah, ini media sarana kita untuk merefresh ya, mengingat kembali hal-hal atau literatur yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Berbicara cara itu kan tidak terlepas dari metode. Ya, metode itu cara itu sendiri, kaifiyah. Ya, tata cara bagaimana Nabi melakukan puasa. Nah, kalau berbicara cara ini kan tidak terlepas dari sunnah ya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita ittiba sunnah ya, karena di sini kan cara Nabi, lah berarti kan kaifiyahnya Nabi dalam berpuasa bagaimana, tata caranya kan. Nah, ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari apa yang namanya sunnah atau hadis itu sendiri. Dikatakan bahwasanya sunnah itu kan aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian af'aluhu sallallahu alaihi wasallam, wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam, wa himmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu
dapat diartikan atau dapat dikatakan dapat berwujud apa saja, diantaranya adalah perkataan Nabi, ya. Karena yang berkata bukan sembarang orang, maka disebut dengan sabda. Lah ketika Allah, ya, karena Sang Pencipta yang maha dari segala maha, maka disebut dengan berfirman, ya. Jadi sunnah bisa berupa akwal, perkataan beliau, sabda beliau. Kemudian yang kedua adalah berupa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah berupa perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang berupa apa? Takriruhu sallallahu alaihi wasallam, sifat atau sikap diamnya Nabi atau senyumnya Nabi, karena diam atau senyumnya seorang itu kan menandakan persetujuan. Ini pun berlaku bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang berupa himmah. Himmah ini adalah cita-cita Nabi, sesuatu yang diinginkan Nabi. Ini pun boleh kita laksanakan. Nah, dalam konteks puasa, dalam hal ini adalah cara bagaimana sih Nabi Muhammad SAW berpuasa. Ini lebih mengarah kepada sunnah yang berupa sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan. Apa sih yang dilakukan, apa sih yang diperbuat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manakala beliau berpuasa. Nah, sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu kita sejenak, ya, mencari tahu apa itu puasa atau pengertian puasa. Di sana banyak pengertian, ya. Ya, minimal ada secara etimologis, ada terminologis, ya. Kemudian kalau menurut pendapat ulama, saya kira di sana pun banyak pendapat yang mendefinisikan puasa itu apa atau bagaimana. Oh ya, mohon info ini waktu saya sampai jam berapa atau berapa menit biar saya sesuaikan. Halo, MC atau moderator, seksi acara, untuk penyampaian sampai jam berapa? Oke, sampai pukul 17 Ustadz, kurang lebih. Baik. Ya, baik, saya lanjutkan, ya. Baik. Jamaah semuanya, ada adik mahasiswa, ya, baik dari Vikas, mungkin ada juga dari luar Vikas, termasuk juga mungkin jamaah dari umum, ya, karena ini via online, maka tidak menutup kemungkinan ada peserta atau jamaah lain yang join, yang mengikuti kajian juga. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian puasa. Apa itu puasa, ya? Puasa bahasa Arabnya itu kan saum atau siam, ya, di mana ia memiliki arti imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi puasa itu menahan secara etimologi. Menahan dari apa? Ya, menahan dari segala hal. Mungkin menahan mata kita, menahan kita untuk tidak makan minum, itu kan, ya. Menahan dari hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa dan bentuk-bentuk lainnya. Itu kalau secara etimologis, ya, atau secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah atau terminologi, yang namanya puasa atau saum, siam, itu sama, ya. Kalau kita menjumpai istilah saum atau siam, itu mempunyai arti yang sama, yaitu puasa. Secara istilah apa? Puasa merupakan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat pada malam harinya sejak terbit fajar, ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi secara istilah puasa adalah ibadah yang di dalamnya kita menahan dari apa? Di antaranya dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Mungkin makan dan minum, itu, ya. Kemudian ngerasani kancane pun tidak boleh, itu, yang gosip dan lain sebagainya, baik secara langsung maupun di media sosial atau mungkin chatting, karena sekarang medianya online seringnya, ya. Ini pun juga tidak boleh, ya. Kemudian selain kita menahan dari hal-hal yang membatalkan atau merusak puasa, adalah dengan tak lupa kita selalu niat, ya, menyertai niat kita, ya, niat untuk berpuasa. Kemudian
Kapan puasa itu dilaksanakan? Durasinya dari kapan sampai kapan? Tepatnya adalah dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, ini adalah durasi puasa itu sendiri. Kemudian ada juga pendapat yang lain yang saya kira penting untuk kita kaji bersama. Ini menurut para ulama sufi. Menurut mereka yang disebut dengan puasa adalah menahan makan dan minum, serta menahan semua anggota tubuh, pikiran, dan hati dari segala macam perbuatan dosa. Jadi, kita tidak hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga saja, itu kan ya. Itu kan belum terlalu kompleks. Tapi kalau menurut pandangan ulama sufi, tidak hanya sebatas menahan dari lapar dan dahaga, namun lebih dari itu, lebih luas ya. Lebih dalam. Di antaranya apa? Yang menahan semua anggota tubuh, anggota badan kita, ya. Organ dalam, organ luar, termasuk juga panca indera kita, ya. Lisan kita, mata kita, telinga kita, ini pun harus kita tahan, harus kita manage, ya. Termasuk juga menahan atau memanage pikiran kita, menahan atau manage hati kita, ya. Menahan dari apa? Ya dari hal-hal yang mungkin dapat tadi membatalkan atau merusak puasa kita. Kemudian kita masuk ke mungkin kalau dikaitkan dengan tema kita bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berpuasa, ya tentunya kita harus ittiba amal-amal atau aktivitas amal ibadah yang beliau lakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya apa saja? Adalah yang pertama, ya sebenarnya banyak ya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Saya sampaikan nanti melihat waktunya ya, sampainya waktu. Di antaranya adalah mengakhirkan makan sahur ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu sekalian karena dalam sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Ya. Saharu fa inna fis sahuri barokah. Kemudian kalau dalam nas yang lain atau hadis yang lain, innaha barokatun a'taakumullah iyyaha fala tat'uhu. Sungguhnya dia adalah berkah, maksudnya sungguhnya makan sahur itu adalah wujud dari salah satu keberkahan yang dari mana? Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya diberikan kepada kita semuanya, diberikan kepada kita yang berpuasa, diberikan kepada kita yang sedang makan sahur. Maka janganlah fala tat'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Jadi kalau bisa kita selalu makan sahur ya, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan ya, termasuk juga nanti akan berimplikasi terhadap aktivitas kita dalam siang hari ya, apakah kita energi ya, dan berimplikasi juga terhadap produktivitas kita. Jadi sebisa mungkin kita makan sahur ya. Kemudian yang berikutnya, ya sebelum dilanjut di sana pun ada bagaimana sih kalau di sini kan tadi mengakhirkan sahur ya, rambu-rambunya mengakhirkan itu kapan atau jam berapa sampai jam berapa? Kalau dalam hadisnya di sana dikatakan bahwasanya tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa qala, kami bersahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, kemudian beliau berkata, ya, maksud saya summa qoma ya, kemudian beliau berdiri atau pergi ya, summa qoma ila shalah, kemudian beliau pergi atau berdiri untuk melakukan sholat. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Kemudian aku dalam hal ini adalah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, berapa lama antara adzan dan sahur? Maksudnya waktu yang kita boleh untuk makan sahur atau waktu utama, karena di sini kan yang harus kita garis bawahi adalah mengakhirkan makan sahur. Waktunya, durasinya adalah kurang lebih qala, Rasulullah menjawab qadru khamsina ayah.
sekitar atau kurang lebih adalah 50 ayat. Jadi kita baca Al-Quran kurang lebih 50 ayat, itu adalah waktu yang diutamakan sahur, mengakhirkan sahur mungkin 10 atau 15 menit lah ya, karena kadang berbeda-beda orang dalam membaca Al-Quran. Mungkin yang sudah lancar lebih cepat, yang masih kurang atau biasa mungkin bisa lebih dari 10 atau mungkin 15, ya kurang lebih adalah 50 ayat ya. Yang berikutnya adalah kalau sahur itu mengakhirkan, tapi berbeda ketika berbuka. Ketika kita buka, maka sunnahnya adalah dengan disegerakan, dengan menyegerakan buka. Ya, bahkan dalam hadisnya kan dikatakan salah satu wujud kebahagiaan adalah sahur itu sendiri, buka ya, adalah buka. Selain buka adalah kita ketemu dengan Tuhan kita ya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan buka itu sendiri. Saya yakin semuanya pasti akan merasa senang buka ya, ketika akan menanti waktu buka ya. Apalagi ketika kalian masih kecil mungkin masih ingat ya, nunggu-nunggu bukanya ketika waktu adzan tiba, luar biasa senang sekali ya. Kemudian tentunya ketika kita buka pun jangan lupa berdoa ya, bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu ya birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa itu. Ada juga kalau dalam hadis yang lain, dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa sabbatal ajru insya Allah, yaitu diantara buka. Karena dalam hadis yang lain itu dikatakan berdoa ketika orang itu berpuasa atau ketika orang itu berbuka ya, atau setelah buka, maka doanya adalah istilahnya mustajabah, akan dikabulkan. Di sana ada yang mengartikan puasanya orang, doanya orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Ada juga yang mengartikan doanya orang yang ketika berbuka. Jadi versinya yang saya baca kurang lebih ada dua. Ada yang berpendapat ya ketika kita puasa sampai dengan berbuka, doa kita akan terijabahi, akan dikabulkan, mustajabah gitu kan ya. Namun ada juga yang berpendapat orang yang berbuka ketika puasa. Jadi ada dua pendapat itu. Salah satu la turadda ya, dakwatuhum, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Siapa sajakah itu? Di antaranya adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Jadi ketika ada pemimpin, ada leader ya, mungkin dari yang paling tinggi kalau nasional presiden, mungkin gubernur, turun ke bawah ada bupati, camat, sampai mungkin kades, RT RW, termasuk juga mungkin kepala keluarga dan seterusnya, termasuk kita sendiri, karena hakikatnya kita kan pemimpin ya, kulukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpinnya. Ketika kita menjadi pemimpin dan adil, insya Allah doa kita itu akan diijabahi. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa sampai dengan ia berbuka, atau orang yang ketika ia berbuka. Jadi insya Allah kita masuk golongan yang kedua ini ketika di bulan Ramadan, karena kita semuanya adalah muslim mukmin, maka sudah barang tentu wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah siam. Jadi gunakan momentum Ramadan ini untuk selalu melakukan amal ibadah ya, baik doa-doa, ibadah madho, ibadah mahdoh, yang wajib, yang sunnah ya, selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga itu siapa? Adalah orang yang terdalimi, orang yang tersakiti, orang yang terdalimi, itu pun akan diijabahi doa mereka. Kemudian Nabi pun mencontohkan dalam atau ketika beliau puasa adalah dengan memberi makan ya, memberi makan orang yang berpuasa. Ini
representasi dari kesalehan sosial. Jadi hendaknya kebaikan kita, kesalehan kita itu akan berimplikasi sosial, berimplikasi terhadap masyarakat, terhadap bangsa, orang sekitar itu ya. Di antaranya dengan kita memberi makan orang berpuasa. Bahkan ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu mendapatkan ya. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yangkus min ajri as-shaim syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi orang yang berpuasa pun mendapatkan pahala, kita yang berikan makan kepada mereka pun akan mendapatkan pahala sebagaimana ia mendapatkan pahala. Jadi dapat dikatakan tidak hanya kita mendapatkan pahala kita berpuasa saja, namun seakan-akan atau bahkan ini benar ya faktanya, karena ini mengacu pada nas hadis, kita pun akan mendapatkan tambahan pahala sebagaimana orang lain berpuasa. Kemudian yang berikutnya, wujud dari kesalehan sosial kita adalah dengan, kalau tadi kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, kalau di sini adalah bersedekah di bulan Ramadan. Jadi konteksnya lebih luas, tidak hanya memberikan buka makanan bagi orang yang berpuasa, namun juga kita bersedekah secara umum kepada masyarakat secara umum, fakir miskin, orang yang membutuhkan ya. Di sana diriwayatkan dari Anas ia mengatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jawabannya apa? Ternyata adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi mari kita tingkatkan sedekah kita. Mungkin kebanyakan dari mahasiswa belum istilahnya memiliki pemasukan ya, mungkin masih minta dari orang tua, dikasih oleh orang tua. Saya kira masih bisa kita bersedekah atau infak ya, dari uang saku yang diberikan kita sisihkan mungkin 100, 200, 500, 1000 atau yang lainnya. Saya kira tidak masalah, besar kecil atau nominal yang kita berikan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, kuncinya itu kan adalah ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Bahkan kalau berbicara sedekah infak itu kan akan dilipat gandakan ya pahalanya 10 bahkan sampai dengan 700. Yang menjadi rahasia Allah adalah puasa. As-saumuli wa ana adzibihi. Puasa itu milikku, milik Allah. Wa ana adzibihi, dan saya, Allah, tergantung Allah mau memberikan istilahnya pahala berapa. Wallahu a'lam. Mungkin lebih dari 700 sangat mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan kurang dari 700 atau bahkan kurang dari 10 pun sangat mungkin. Tergantung dari kualitas puasa orang tersebut. Sehingga nanti ada klasifikasi puasa ya, ada puasa am, puasa khas, puasa was. Ini tidak terlepas dari orang yang berpuasa mungkin hanya sebatas menahan rasa lapar dan dahaga saja. Nanti ada juga tipe yang di atasnya itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun menjaga inderanya, panca inderanya, mata, telinga, ya, mulut termasuk, dan seterusnya, termasuk anggota badan kita, organ kita, ya, ini harus di-manage. Kemudian yang tak kalah penting di bulan Ramadan ini adalah kita ya belajar membaca Quran, ya, kemudian membaca zikir, wirid. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan itu kan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga seringkali bisa dipastikan ketika bulan Ramadan pasti ada peringatan nuzulul Quran, karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Untuk itu hendaknya kita meningkatkan tilawah kita, bacaan kita, membaca Al-Quran atau mungkin suratan pendek, ya,
Termasuk juga kita zikir wirid dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya. Subhanallah, Allah Akbar, astagfirullah dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Termasuk juga bisa asmaul husna, termasuk juga bisa kita pun bersolawat. Ya. Kemudian yang terakhir, karena ini hampir jam 5 ya, saya cukupkan sampai dengan i'tikaf, adalah dengan kita melaksanakan i'tikaf, tepatnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayatnya Nabi itu kan ketika pertengahan atau akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, dalam artian ya hendaknya dengan kita mengencangkan ikat pinggang, itu kan analogi saja ya, maksud dari beliau mengencangkan ikat pinggang, ya kita harus selalu menjaga konsistensi kita, istiqomah kita, semangat kita dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Bisa mungkin qiyamul lail, tarawih, termasuk juga i'tikaf ya. Kalau dianalogikan itu adalah lari maraton, karena 1 bulan ya, 10 hari yang terakhir atau akhir-akhir itu kan yang sangat menentukan. Ya, bahkan turunnya Lailatul Qadar itu kan banyak riwayat di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya, jadi kan ini hal yang istilahnya tidak di semua bulan ada, bahkan tidak di semua hari di bulan Ramadan ada, hanya di 10 hari terakhir. Pasti banyak keutamaan, sehingga kita harus selalu menjaga konsistensi, istiqomah semangat kita dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, khususnya adalah i'tikaf. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lebih dari 17 ya, 17.01. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada MC atau moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Saya lanjutkan Ustadz. Di sini kita lanjutkan dengan sesi diskusi Ustadz. Mungkin dari 1 atau 2 penanya, silakan teman-teman bisa memberikan pertanyaannya dan menuliskan di kolom komentar nama _ izin bertanya. Silakan teman-teman, sampai pukul 17.10 maksimal untuk sesi diskusi ini. Silakan kalau ada. Tadi suara saya jelas ya? Jelas Ustadz, alhamdulillah jelas. Baik. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan. Oke, alhamdulillah. Ustadz, di sini ada satu pertanyaan dari Mas Khairul Sarifuddin. Mungkin Mas Khairul, saya persilakan untuk mic saja, silakan. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Sarifuddin dari Penjas Angkatan 2019. Izin bertanya Ustadz, ketika kita berpuasa kemudian di siang harinya itu gosok gigi Ustadz, itu hukumnya bagaimana Ustadz ya? Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan yang menarik ya. Dari siapa? Khairul tadi ya? Dari Penjas ya? Tentang gosok gigi. Ya.
berbicara gosok gigi ini setidaknya ada beberapa pendapat ya. Ada ulama yang membolehkan, ada juga yang memakruhkan. Yang membolehkan itu argumentasinya karena gosok gigi kita tidak memakan atau minum, tidak memasukkan sesuatu yang dapat berimplikasi terhadap perut kita kenyang itu ya, seperti makan atau minum itu sendiri. Kemudian kalau yang memakruhkan itu karena dimungkinkan ketika kita gosok gigi mungkin airnya atau media yang kita gunakan untuk gosok gigi itu sangat mungkin tertelan. Nah, kalau kita berani menjamin bahwasanya ketika kita gosok gigi kita yakin tidak tertelan, mungkin ini bisa merujuk pada pendapat yang membolehkan. Tapi ketika kita tidak berani menjamin, jangan-jangan ketika kita sedang gosok gigi secara tidak sadar kita meminum atau menelan airnya atau menelan medianya, mungkin pasta giginya dan seterusnya. Tapi saya kira ketika ini adalah hal yang mungkin riskan juga, lebih baik untuk unsur kehati-hatian ya tidak gosok gigi. Kita gosok gigi ya awal ya, ketika setelah sahur langsung gosok gigi ya. Jadi ini pertimbangannya lebih kepada unsur kehati-hatian ya, dalam rangka menjauhkan diri kita dari madharat ya, untuk mencari kemaslahatan. Madharatnya apa ya? Madharatnya bisa berupa membatalkan atau merusak puasa kita. Ya, itu. Barangkali ada lagi yang lain. Oke Ustadz, di sini ada Mbak Bella Wiranti simultan juga. Mungkin Mbak Bella silakan untuk on-mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, terkait ini kan semua amalan yang disunahkan Nabi itu sudah jelas sekali tercantum dalam sunnah, baik yang disinggung dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang banyak opini tentang begini, kami kan manusia, kami bukan Nabi gitu. Jadi ya yang Nabi lakukan ya itu perbuatan Nabi. Kita manusia yang selalu tidak luput dari kesalahan. Nah, kalau misalkan konotasi itu dimasukkan, misal mereka sahur di malam hari ya Pak, dan mereka lalai gitu untuk sahur di jam 3, jam 4 itu di akhir-akhir gitu. Nah, konotasi itu dipakai lagi, dan setiap ibadah yang mereka kerjakan yang disunahkan oleh Nabi, mereka pakai alasan itu gitu Pak. Saya ingin tanya ke Bapak terkait pendapat Bapak, kemudian bagaimana motivasi Bapak untuk mengingatkan untuk kita semua agar tidak mempunyai mindset seperti itu gitu Pak. Terima kasih. Ya baik, ini pertanyaan yang menarik sekali ya tadi dari Bella terkait dengan mindset ya. Kalau tadi dikatakan itu kan nabi kan yang maksum ya, terhindar dari dosa dan lain sebagainya, yang dijamin akhlaknya, Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, sedangkan kita adalah manusia biasa ya, yang sering melakukan kesalahan maupun kehilafan ya. Sebenarnya walaupun ada istilahnya unsur pembeda tersebut, namun pada prinsipnya itu ada hal yang istilahnya di dalam diri manusia itu kita mempunyai hal tersebut, yaitu adanya ruh ya. Adanya, kalau dalam hakikat diciptakannya manusia itu kan ada beberapa unsur ya, ada unsur syaitaniyah, ada unsur hayawaniyah, ada unsur ilahiyah. Kalau berbicara kolbun, di sana ada kolbun salim, ada kolbun marid, ada kolbun mayit. Nah, agar kita selalu ingat, dan ketika kita salah hilaf itu kembali kepada nas, kembali pada koridor ya, kembali pada hitohnya, hendaknya kita mampu manage jiwa kita, hati kita, kolbun kita, termasuk juga nafsu. Nah ini kan tantangan kita manusia,
yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Ya, kalau hewan mereka punya otak namun tidak bisa berpikir. Kalau malaikat kita pun tidak heran karena mereka tidak punya nafsu, sehingga dalam kamus mereka ya sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan ya selalu diikuti oleh malaikat. Nah, kita akan sampai pada level fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, manakala kita mampu manage hawa nafsu kita, hati kita, ya, kemudian jiwa kita, kemudian unsur-unsur kebaikan kita manage dan untuk memenuhi hati kita, sehingga akan terpenuhi dengan nilai-nilai ilahiyah. Dengan nilai-nilai ilahiyah itu, insya Allah nanti yang keluar baik berupa tutur kata perbuatan adalah hal-hal kebaikan. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah itu kan kita ditiupkan ruh lah. Ini kan representasi nilai-nilai ketuhanan, representasi nilai-nilai kebaikan. Saya kira sejahat-jahatnya orang, dalam hati nurani yang paling dalam pasti ada rasa penolakan. Dia, kenapa saya melakukan kejahatan? Harusnya saya melakukan kebaikan, karena mungkin dirinya masih didominasi oleh unsur syaitaniyah atau unsur hayawaniyahnya, sehingga unsur ilahiyahnya, unsur kebaikannya masih kurang, belum dominan. Disinilah perlu adanya latihan ya. Kalau dalam konsep akhlak tasawuf di sana ada tahalli, tajalli, bagaimana kita mengosongkan diri kita dari hal-hal negatif, dari kemaksiatan, semuanya dikosongkan, dibersihkan, dikuras habis ya. Ketika itu dianalogikan sebuah bejana, setelah dikuras, dibersihkan, baru kita isi dengan apa ya? Dengan amal kebaikan, amal soleh ya. Saya kira dengan adanya momentum Ramadan ini, karena bi'ahnya, lingkungannya mendukung, banyak orang yang melakukan ibadah baik ke masjid, raweh, kemudian baca Quran dan lain sebagainya. Ini kan insya Allah ketika kita menyikapi dengan serius akan berimplikasi terhadap sikap kita, akhlak kita. Jadi kita gunakan BA di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas amal ibadah kita. Kemudian tadi menyinggung sedikit, dikatakan tadi yang bertanya, kalau kita sahurnya mungkin masih tengah malam, mungkin jam 12, jam 11, atau mungkin jam 1, saya kira tidak apa-apa. Karena ini kan hukumnya sunnah. Sunnah itu kan bukan wajib. Ya, berbeda dengan wajib. Wajib itu kan harus. Kalau tidak dilaksanakan maka mendapatkan dosa. Nah, kalau sunnah kan tidak ya. Kalau dilaksanakan kita mendapatkan pahala. Akan lebih utama sahurnya itu diakhirkan. Namun karena mungkin masing-masing orang kan punya kebiasaan. Saya susah mungkin bangun pagi jam 3, jam setengah 4, daripada bablas tidak makan sahur. Saya sahurnya di awal, mungkin jam 11, jam 12, jam 1, saya kira tidak masalah. Kalau kita flashback ke belakang, dulu zamannya ayah kita, mbah buyut kita, mereka pun dulu sahurnya malam hari, dalam artian belum menjelang sahur, belum menjelang subuh, belum. Coba kalian sambil nanya ya, bapak kalian, mbah kalian, dulu pasti ketika sahur ya kurang lebih jam 11-an, jam 12, jam 1. Ya karena memang pada waktu itu teknologinya belum canggih. Orang untuk mengetahui tanda buka itu kan harus nunggu. Istilahnya pengumuman, sirine dari kabupaten. Karena dulu belum semua orang punya radio, belum semua orang punya TV, belum semua orang punya HP kayak kita sekarang. Nah, kalau sekarang kan zamannya maju, canggih teknologinya kan, sehingga akan memudahkan kita, oh kapan sahurnya, kapan subuhnya, kapan imsaknya. Lah dulu kan pertimbangannya orang dulu, salah satunya tadi, jangan-jangan kita tidak tahu bahwasanya sudah masuk waktu imsak, waktu subuh gitu ya, karena memang teknologinya belum mendukung. Kalau mungkin tadi argumentasi, saya biasanya susah bangun pagi menjelang imsak, menjelang subuh atau waktu sahur diawalkan, saya kira pun tidak masalah ya. Itu saya kira jawabannya. Apakah masih ada yang lain lagi? Atau sampai jam berapa ini kajian kita?
Silakan moderator MC atau yang lainnya. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Masuk, Pak. Ya. Mungkin sampai jam Terdengar. 5 lebih, Pak. Oh ya, silakan. Ya mungkin masih belum ada yang bertanya sambil saya singgung juga karena kebetulan kita semuanya ini berarti kan kebanyakan dari mahasiswa Fikas ya, Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita kaitkan puasa dengan konsep kesehatan. Kalau dalam hadisnya itu kan dikatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat ya. Jelas ya, karena dengan berpuasa secara tidak langsung itu kan minimal kita mengosongkan perut kita dari terbit fajar ya, dari imsak itu ya sampai dengan terbenamnya matahari atau tipe waktu buka maghrib itu sendiri berapa jam itu kan ya. Nah, dengan kita mengosongkan perut kita atau lambung kita secara tidak langsung ada proses yang dinamakan dengan detoksifikasi. Racun-racun yang ada dalam perut kita itu dikeluarkan atau zat-zat yang ada dalam tubuh kita, karena kadang-kala ketika kita mengkonsumsi makanan minuman itu kan tidak semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita, bahkan ada zat-zat yang sifatnya merusak, sifatnya negatif. Nah, dengan berpuasa insya Allah zat-zat itu akan keluar ya, akan terkurangi atau minimal ketika orang yang istilahnya berat badannya tidak ideal, obesitas dan lain sebagainya, dengan berpuasa karena dia memanage makannya, maka cadangan makanan yang berlebih itu dapat diserap sehingga kondisinya menjadi ideal, menjadi sehat itu kan ya. Kalau di sini ada mahasiswa penjas, coba kalau seorang atlet kelebihan berat badannya itu kan akan berimplikasi terhadap istilahnya kerja ototnya itu kan ya. Mungkin apakah dia seorang pesepak bola atau atlet lainnya. Sehingga biasanya seorang atlet itu akan menjaga pola makannya, latihannya dan lain sebagainya kan. Saya kira tidak hanya atletnya ya, kita semuanya semua ya, apa itu penjas, apa itu farmasi, kesmas, keperawatan gizi, apalagi gizi ya, yang tahu nilai gizi, kandungan gizinya harus tidak hanya tahu secara teoritis ya, namun harus kita aplikasikan ya. Bagaimana kita, kalau dalam hadis Nabi itu kan hendaknya kita membagi lambung kita menjadi 3 bagian. Wa thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga yang pertama adalah kita gunakan untuk makanan, kemudian sepertiga bagian dari lambung atau perut kita adalah kita gunakan untuk menampung minuman, kemudian sepertiga yang terakhir adalah untuk udara. Insya Allah ketika kita memanage dengan baik, makannya tidak berlebihan, minumnya pun tidak berlebihan, pasti makan kita itu akan berimplikasi terhadap kinerja kita, terhadap semangat kita, ya. Namun berbeda ketika kita makannya itu berlebihan, melebihi kapasitas kita, melebihi kapasitas lambung kita. Kalau dalam sebuah penelitian ada yang mengatakan rata-rata lambung manusia itu kan 1.500 cc ya Pak ya. Silakan nanti sambil dicek kembali ya. Nah, ketika 1.500 ya berarti 500 pertama untuk makanan, 500 kedua untuk minuman, 500 ketiga adalah untuk udara. Analogi sederhananya lagi, kita bisa melihat fenomena ketika ular makan. Ular makan itu kan biasanya melebihi kapasitas lambung dia. Bahkan terlihat lambungnya, proteinnya membesar ya, menonjol lebih, sebentar ya. Ada baik, tadi ada tamu sebentar ya. Tadi sampai mana?
bagaimana kita memanage lambung ya. Jadi kita manage lambung kita menjadi 3 bagian ya, sepertiga pertama untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman, dan sepertiga yang terakhir adalah untuk udara. Insya Allah kita akan semakin fleksibel dan akan energik ya, berbeda dengan ketika kita melebihi kapasitas lambung kita. Ya tadi analoginya, ular ketika sebelum makan dia ganas ya, tapi ketika telah makan dia tidak ganas, bahkan untuk gerak saja susah. Bahkan ada berita ular itu setelah makan malah dia tewas karena saking besarnya mangsa yang dia makan. Nah, untuk itu kita harus jeli-jeli sebaik mungkin dalam memanage lambung kita sesuai dengan kapasitas lambung yang kita miliki. Saya kira masing-masing tahu ya kapasitas lambungnya berapa. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya, walaupun agak berbeda dengan tema, saya kira ini sesuai dengan bidang kita, Fakultas Ilmu Kesehatan. Silakan dari moderator atau kita cukupkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin dicukupkan saja karena ini sudah pukul 17.20 ya. Oke, Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Di sini dari panitia akan memberikan kenangkapan berupa sertifikat yang mohon berkenan untuk diterima. Teman-teman panitia bisa langsung bersetting saja. Nanti dari teman-teman panitia yang lain bisa untuk men-screenshot. Ya, baik. Terima kasih juga Mas. Ini karena waktunya sudah pukul 17.20, saya kira cukup ya. Barangkali saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, kehilapan. Mohon maaf. Selamat berpuasa, selamat menanti waktu buka. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai dengan akhir bulan Ramadan, dan tentunya kita terus menjaga semangat giroh kita dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon berkenan terima ya Ustaz. Ya, terima kasih Mas. Teman-teman panitia bisa untuk baik. Baik, teman-teman panitia bisa untuk screenshot ya sebentar. Baik, alhamdulillah nih teman-teman kita sudah masuk ke acara penutup ya. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu ringkasan kecil dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Munasib mengenai puasanya Nabi Muhammad SAW. Beberapa dari sunnahnya yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan untuk berbuka, terus mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa, terus orang yang doanya tidak ditolak itu ada beberapa ya, contohnya doa pemimpin yang adil, doa orang berpuasa itu sendiri, kemudian memperbanyak amalan di akhir Ramadan di 10 hari terakhirnya. Mungkin itu singkatan ringkasan kecil dari materi yang disampaikan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Munasib. Kita masuk ke acara selanjutnya langsung, yaitu acara penutup yang akan disampaikan oleh Ahina Yogi yang akan memimpin doa untuk penutup. Acara sore hari ini. Saya silakan. Baik, terima kasih Mas Hanif atas waktu yang diberikan. Baiklah, teman-teman, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allahumma ya Kudus ya Salam, ya Allah, penentu masa depan kami. Masa depan kami adalah menjadi generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas, agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, yang arsil azim, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau ya Allah dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua agar Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Pemberi, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allahumma inni istaudimuka ma'alam tani fardut ilayya inda hajati wala tansahni ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni fi ta'alumina wa tihamnina minan najihin. Allahumma tahhir qulubana wa afqarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bisolihati ma'alamana. Allahumma inna nas'aluka huda wal tuqa wal ngafafa wal hina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih pada Mas Yogi atas telah memandu doa penutup di acara sore hari ini. Langsung saja teman-teman, sebelum kita masuk ke acara penutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung on cam ya. Nanti teman-teman panitia bisa langsung screenshot saya pandu dari hitungan 1 sampai 3. Silakan teman-teman. Untuk bisa on cam. Ya, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi bisa dihitung dari 3, 2, 1. Oke, cukup teman-teman. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara pada Festival Ramadan sore hari ini. Saya selaku MC yang bertugas sore hari ini mohon maaf sekali karena tadi banyak sekali kendala dalam jaringan ya. Saya memohon maaf juga apabila dalam memandu acara sore hari ini banyak sekali kata yang kurang berkenan di hati. Itu semata-mata datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf sekali. Jangan lupa teman-teman bisa hadir lagi di acara yang sama untuk esok hari pukul 4 ya teman-teman. Nanti kita infokan di grup juga. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hanif. Oke. Silakan teman-teman bisa live Google Meet.
Semangat, semangat. Evaluasi ya, Lur. Aduh, grogi Itu bahas guys. apa sih? Halo, apa mau diadakan evaluasi sekarang apa ya? Boleh nggak apa-apa sebentar sekalian. Jadi apa ya, Lur? Ini kata Bella nanti malam. Nanti malam aja ya? Apa gimana? Iya, Udah setengah 6 kok. iya kok. Kasihan Suruh yang ngaji. mau. Iya. Gimana teman-teman? Tanggung mau buka, Mas. Iya benar. Buat Ini persiapan 10 menit lagi. ya ya. Yaudah. Terima kasih ya teman-teman Pun panitia, semangat. Salam pramuka. Mantap, Pak Ketua. Yaudah, izin live. Terima kasih. Silakan boleh live teman-teman.